Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu drainase perkotaan untuk memenuhi mata kuliah drainase perkotaan. Drainase adalah sistem yang dirancang untuk mengalirkan air, terutama air hujan, limbah dari suatu area untuk mencegah genangan atau banjir. Nah, drainase itu berupa saluran-saluran terbuka, pipa tertutup, sistem terowongan yang membantu mengalirkan air ke tempat yang lebih rendah ke badan air seperti sungai atau laut. Adapun kata drainase, drainase berasal dari kata Inggris yaitu drainage atau drainage sendiri itu berakar dari kata kerja artinya drain, artinya mengalirkan atau mengeringkan air. Dan ini saya ambil lokasi perencanaan drainase di kawasan Cikarang. Sepanjang aliran ini memiliki panjang 565 meter dan karakteristik saluran itu sendiri menggunakan concrete pile atau pembatas yang dibikin dari beton. Ini adalah gambar detail yang merupakan bagian dari perencanaan yang saya lakukan di Cikarang. Diketahui analisa data aktual bahwa metode empiris koefisien limpasan diketahui 0,2 sampai 0,6. Nah, koefisien limpasan itu apa? Koefisien limpasan adalah angka yang menunjukkan proporsi curah hujan yang berubah menjadi limpasan permukaan runoff di bagian dibandingkan dengan yang ke dalam tanah atau menguap. Diketahui lebar saluran itu 8 meter atau 8.000 mil dengan ketinggian 4 meter, 4.000 mm. Maka diketahui catchment area sebagai berikut. Yang kedua, kita harus mengetahui intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan ini saya dapat di data online BMKG, Stasiun Meteorologi Citeko, bahwasanya 68,0 mm per bulan per hari per jam. Lanjut pada perencanaan drainase dari perhitungan. Pertama kita mencari intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan kita ketahui dari data BMKG online. Itu diketahui 68 mm per jam atau setara 0,068 meter per jam. Adapun catchment area ini merupakan mencari luas penampang A, B, H. Penampang saluran, B itu lebar daripada saluran, dan H kecil merupakan tinggi daripada air. Maka diketahui 8 kali 4 sama dengan 32 meter persegi. Lanjut kita mencari jari-jari hidrolik. Nah, jari-jari hidrolik itu RAP. Karena di sini kita belum mengetahui nilai P, maka dicari P sama dengan B tambah 2 kali H kecil. B itu lebar saluran,
ditambah 2 kali 4 tinggi air 4. Jadi 8 tambah 8 sama dengan 16 meter. Maka diketahui jari-jari tersebut H per P. 32 bagi 16 sama dengan 2 meter. Lanjut, kita mencari perhitungan debit puncak limpasan air hujan. Perhitungan debit puncak limpasan air hujan itu Q sama dengan C kali I kali A. C itu koefisien limpasan yang tercatat pada metode itu dan penelitian saya itu strukturnya merupakan rumput atau tanah, itu bernilai 0,4. Jadi debit puncak limpasan air hujan koefisien limpasannya 0,4 dikali 0,08 dikali 32 sama dengan 0,87. Lanjut, kita menghitung kemiringan saluran. Kemiringan saluran ini merupakan kemiringan dari permukaan saluran itu sendiri. Nah, yang pertama kita mencari titik hulu dan titik hilir. H1 4 meter dan H2-nya 3,5 meter. Berhubung penelitian saya itu panjang salurannya 565, maka diketahui titik hulu dikurang titik hilir 0,5 dibagi 565 meter. Maka kemiringan saluran itu seperti ini ilustrasinya. 8 dan 8 meter. H1, H2. Kemiringannya 8,8 meter. Nah, habis itu kita mencari koefisien kekasaran maning. Nah, jenis permukaan yang saya cermati sekarang itu berlumpur. Dikarenakan apa? Dikarenakan saluran menggunakan pel konkrit. Jadi tidak ada pemadatan di area permukaan saluran. Maka diperoleh nilai N berlumpur itu 0,100 pada pedoman. Maka menghitung debit menggunakan rumus maning diperoleh kecepatan 1/n kali jari-jari 2/3 dikali kemiringan 1,5, maka didapat 58,52. Maka diperoleh debit aliran QAV luas penampang dikali kecepatan sama dengan 1872,64 meter kubik. Maka diperoleh data drainase karakternya itu nilai limpasannya 0,04. Dengan begitu debit puncak air limpasan 0,87 dan memiliki curah hujan ringan di bulan September. Saya mengambil bulan 1 bulan, itu bulan Oktober penelitian saya sebesar 0,668 serta diperoleh nilai debit 1872,4 meter kubik per sekon dengan kemiringan saluran 8,8 m. Nah, lalu bagaimana mencari fireboard atau tinggi penampang? Nah, tinggi penampang itu fireboard itu biasanya 20% dari tinggi air atau apa namanya? Space. Maka diperoleh 4 meter ditambah 0,2 yaitu sama dengan saluran 4,2 meter. 4,2 meter.
Nah, ini merupakan ilustrasi yang saya buat melalui AutoCAD 2017. Nah, saluran ini menggunakan file konkret, di mana file konkret ini precast dicetak pabrik lalu dibuat dan dipasang. Nah, koefisien limpasan itu merupakan area lahan sebelum air masuk saluran. Nah, aktual pada saluran yang saya rencanakan itu bertekstur rumput, beridentik rumput dan tanah. Padahal itu nilai koefisiennya 0,4. Nah, lalu ini koefisien limpasan itu atas permukaan itu lumpur, maka nilai n-nya sama dengan 0,100. Adapun lebarnya 8 meter, tinggi airnya 4 meter, dan tinggi salurannya 4,2 meter. 4,2 meter. Semoga bisa dipahami. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.